Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Zaki Mubarok, dalam kuliah perancangan pabrik ekstraksi logam yang diampu oleh saya sendiri, Pak Taufik Hidayat dan Pak Imam Santoso. Saya akan melanjutkan materi hari ini dengan bab 3, yaitu proses desain pabrik ekstraksi logam. Pada kuliah yang lalu telah disampaikan bahwa di dalam suatu perancangan pabrik ekstraksi logam melibatkan kriteria desain yang ditetapkan terlebih dahulu, yang digunakan di dalam proses desain untuk menghasilkan suatu output perancangan yang ingin dihasilkan. Pada kuliah yang lalu telah dibahas mengenai desain atau basis kriteria dan diberikan beberapa contoh perhitungan yang berkaitan dengan korelasi antara desain kriteria yang digunakan dengan dimensi dan jumlah dari reaktor yang dibutuhkan. Pada bab berikutnya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini akan didiskusikan mengenai proses desain pabrik ekstraksi logam. Proses desain pabrik ekstraksi logam melibatkan kegiatan-kegiatan berikut, dimulai dengan kegiatan sampling dan pengujian metalurgi di laboratorium atau metallurgical test work, kemudian dilanjutkan dengan pilot test jika diperlukan. Setelah diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk desain, kemudian dilakukan pemilihan rute dan flow sheet proses, kemudian dilakukan deskripsi proses secara terperinci, dilakukan perhitungan neraca material dan neraca panas, kemudian dilakukan pemilihan peralatan, meliputi juga jumlah, jenis, dan spesifikasinya, dilanjutkan dengan pemilihan lokasi dan perancangan tata letak pabrik. Ini adalah tahap-tahap di dalam suatu proses desain pabrik ekstraksi logam. Nah, setelah tahap desain ini diselesaikan, baik itu levelnya basic design atau detail engineering design, maka tahap berikutnya adalah tahap tender dan pengadaan peralatan, tahap konstruksi, kemudian startup dan commissioning, uji coba dari pabrik, operasi pabrik, dan setelah dianggap pabrik yang dirancang itu stabil sesuai dengan desain yang diinginkan, maka dilakukan operasi komersial. Berkaitan dengan proses sampling, pengujian metalurgi di laboratorium, pemilihan rute proses, dapat diilustrasikan pada gambar berikut bahwa suatu proyek itu, suatu pengembangan skala industri dari pabrik ekstraksi logam itu tidak bisa dilepaskan dari studi mengenai bahan baku, ya, termasuk juga nanti berkaitan juga dengan studi mengenai sumber daya dan cadangan, karakteristik mineralogi dari biji dan bahan baku lain yang diolah, kemudian ada technological test. Ya, jadi technological test ini nanti adalah untuk pemilihan rute dan flow sheet proses, sehingga ketika dilakukan scale up, dilakukan pembangunan perancangan pabrik dalam skala industri, nanti sesuai dengan karakteristik bahan baku yang diproses. Seringkali diperlukan pemilihan rute proses yang sesuai, ya, dengan karakteristik biji,
dan secara keekonomian itu lebih menguntungkan. Sebagai ilustrasi, bila diketahui cadangan biji dengan karakteristik tertentu, maka opsinya bisa heap leaching, ilustrasikan pada gambar berikut, atau agitation leaching, ilustrasikan pada gambar berikut. Jadi ini adalah langkah-langkah di dalam suatu proses desain pabrik ekstraksi logam. Nah, ketika proyek dari pabrik ekstraksi logam ini dikembangkan, maka akan terdapat tahapan-tahapan atau milestone ya dalam proyek pendirian pabrik ekstraksi logam ini yang meliputi tahap-tahap berikut ya, seperti penjelasan mengenai proses desain tadi ya, namun ini merupakan penamaan atau milestone dari suatu tahap. Jadi suatu proyek bisa dimulai ya dari tahap sampling ya. Jadi setelah dianggap cadangannya itu cukup memadai dan layak untuk ditambang, proses desain dari suatu pabrik ekstraksi logam, proyek pengembangan pabrik ekstraksi logam ini dimulai dari tahap sampling dan pengujian metalurgi ya. Jadi ini bisa berbulan-bulan hingga tahunan ya, 6 bulan, 12 bulan, tergantung kelengkapan data yang dibutuhkan dan juga kelancaran pengujian yang dilakukan. Jika diperlukan, maka akan ada tahap pilot test atau demonstration plan. Kemudian ada tahap studi kelayakan ya. Kelayakan secara keseluruhan. Tadi di awal tuh ada informasi mengenai cadangannya layak untuk ditambang, namun proyek keseluruhan sampai ke processing plan-nya ini dilakukan setelahnya ya. Kemudian juga untuk mendapatkan izin untuk beroperasi ya, selain feasibility study ini, izin secara legal ini juga diperoleh ketika sudah diperoleh izin lingkungan ya. Oleh karena itu ada tahapan environmental impact study atau tahapan AMDAL ya, studi mengenai analisis dampak lingkungan. Jadi idealnya AMDAL ini dilakukan setelah tahap feasibility study selesai ya. Artinya rute proses yang akan digunakan, jenis bahan yang akan digunakan itu sudah final, sudah didefinisikan. Maka nanti ketika melakukan analisis dampak lingkungan sudah jelas yang akan dihasilkan apa saja dari aktivitas proses itu dan kira-kira dampak lingkungan apa saja yang akan dihasilkan. Setelah mendapatkan izin, baik itu izin operasi produksi setelah feasibility study atau FS-nya disetujui oleh pemerintah, kemudian juga AMDAL-nya disetujui, diberikan izin lingkungan, maka nanti perusahaan ini akan melanjutkan dengan tahap basic design, di mana output dari basic design ini adalah suatu desain pabrik yang nanti menjadi dasar untuk melakukan proses tender. Di mana pada proses tender ini nanti akan ditentukan kontraktor yang akan membangun pabrik. Kontraktor inilah nanti yang akan melanjutkan desain yang dihasilkan dari basic design ini dalam suatu detail engineering design. Jadi dalam detail engineering design ini, desain yang telah dibuat pada tahap basic design itu akan diperinci lebih lanjut ya. Dan desain inilah yang menjadi dasar untuk pemilihan peralatan yang akan dipasang. Oke. Kemudian setelah tahap detail engineering design, maka tahapan berikutnya adalah pengadaan peralatan atau procurement. Ya, jadi peralatan yang dibeli, yang diadakan ini ya sesuai dengan detail engineering yang
dibuat, baik itu ukurannya, spesifikasinya, dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya setelah alat-alat ini diadakan di lokasi pabrik, maka tahap berikutnya adalah konstruksi. Ya. Nah, setelah konstruksi selesai akan dilakukan startup, commissioning, uji coba peralatan pabrik dan pabrik secara keseluruhan. Kemudian juga ada proses training dari operator pabrik yang akan mengoperasikan pabrik tersebut. Sehingga pada akhirnya sampai ke tahap commercial operation ya. Dan pabrik yang dibuat diserah terimakan dari kontraktor, dan nanti ketika ownernya sudah menerima, maka proses tahap-tahap proyek ini dapat dikatakan selesai. Jadi ini adalah tahap-tahap dalam proyek pabrik ekstraksi logam yang merupakan pentahapan secara ideal ya. Dalam praktek tidak selalu mengikuti keseluruhan kaidah atau tahap-tahap di atas ya. Jadi bergantung kepada volume atau skala proyeknya, kemudian apakah merupakan proyek yang betul-betul baru dan seterusnya. Saya akan memberikan review masing-masing tahap yang dijelaskan tadi ya. Dimulai dengan sampling. Sampling ini dilakukan untuk keperluan analisis cadangan dalam tahap eksplorasi, dan di dalam tahap perancangan pabrik, sampling ini dilakukan untuk menyediakan sampel yang nanti digunakan untuk pengujian metalurgi, baik itu lab test maupun jika diperlukan pilot plant test. Sampling dilakukan terhadap cadangan biji yang ada di lapangan dengan cara mengambil sampel-sampel pada kedalaman tertentu, pada jarak tertentu, baik dengan metode pengeboran atau drilling maupun test pit. Penentuan jumlah dan lokasi drill hole, lubang pengeboran dan test pit harus representatif, mewakili cadangan yang akan diproses. Pada slide berikut diilustrasikan aktivitas sampling dengan metode test pit untuk biji niklaterit. Jadi secara umum test pit ini dilakukan pada deposit yang lebih dangkal. Dan yang gambar di bawahnya adalah core drilling, pengeboran untuk sampling biji emas. Jadi bisa Anda lihat di sini kondisi dari cadangan biji niklaterit ya, runa awalnya seperti ini. Jadi ini cukup luas ya. Nah, nanti dari cadangan yang ada di area tambang ini dilakukan pengambilan sampel pada berbagai titik ya, yang jumlahnya dianggap sudah cukup memadai untuk mewakili cadangan yang ada di area yang akan ditambang dan akan diolah biji niklateritnya ini. Jadi ini ilustrasi gambar pembuatan test pit ya dan pengambilan sampel, dan ini adalah sampel biji niklaterit yang diperoleh ya, dibentuknya seperti tanah ya, bukan batuan laterit. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di Filipina. Kemudian di bagian bawah ini adalah aktivitas core drilling, pengeboran untuk mendapatkan sampel core atau inti batuan ya dari biji emas. Ini adalah drill machine-nya, mesin pengeboran, dan ini adalah contoh-contoh core sample ya. Core sampel yang diperoleh berbentuk silinder ya. Jadi ini diambil dari berbagai kedalaman. Kemudian jarak antara masing-masing lubang bor ini juga tertentu, di mana semakin rapat maka
ya informasi yang diperoleh semakin dapat dipercaya ya. Dan hal tersebut menentukan bahwa suatu deposit itu merupakan sumber daya atau cadangan. Ya. Jadi kalau jaraknya lebih rapat, maka dapat diklasifikasikan sebagai reserve. Ya. Namun kalau jaraknya cukup jauh antar lubang bor, jumlahnya tidak cukup memadai, maka masih diklasifikasikan sebagai sumber daya atau resources. Pada gambar berikut dapat dilihat di dalam sampel core yang diperoleh, secara makro ini sudah terdeteksi adanya urat-urat emas ya, butiran-butiran emas. Ini dapat dilihat di sini ya. Tidak semua sampel tentu saja yang diharapkan ya seperti ini, terdapat butiran-butiran emas yang kadarnya tinggi, tentu itu yang diharapkan ya. Nah, ini nanti yang akan diuji di laboratorium untuk menentukan kadarnya berapa, mineraloginya berapa, dan seterusnya. Ya, jadi kegiatan sampling pada tahap perancangan pabrik metalurgi ini adalah untuk menyediakan sampel yang diperlukan untuk pengujian metalurgi. Saya lanjutkan. Pengujian metalurgi dalam rangka proses desain dilakukan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan karakteristik biji yang meliputi pertama adalah kadar logam berharga dan komposisi kimianya. Yang kedua adalah karakteristik mineraloginya. Jadi kadar dan komposisi kimia saja itu tidak cukup ya. Jadi perlu komposisi, perlu informasi mengenai karakteristik mineraloginya yang menunjukkan jenis mineral yang dominan, keberadaan logam berharga atau jenis host mineral di mana logam berharga itu berada, misalnya emas berada dalam kuarsa ataukah di dalam pirit, tembaga misalnya mineralnya apakah dia kalkopirit atau kalkosit dan seterusnya. Jenis mineral pengotor, distribusi ukuran biji. Jadi itu karakteristik mineralogi. Kemudian juga yang sangat penting pengujian metalurgi ini adalah menentukan tingkat perolehan atau recovery logam berharga yang nantinya pada akhirnya hasilnya itu digunakan untuk proses desain dan juga memilih rute proses pengolahan yang sesuai. Yang ketiga, tujuan dari pengujian metalurgi ini. Ya, jadi pada gambar berikut diilustrasikan bagaimana hasil analisis mikroskopi biji, hasil analisis mineralografi itu nanti menentukan millingnya ya, penggerusannya itu sampai ukuran berapa. Ya. Nah, jadi di dalam tahap pengujian metalurgi ditentukan derajat liberasi, ukuran partikel biji di mana nanti biji itu harus diliberasi pada tahap milling. Kemudian di gambar setelahnya ya pengujian skala laboratorium, pressure leaching ini nanti ya data-datanya digunakan ya untuk scale up atau desain dalam skala industri. Kemudian di dalam analisis komposisi kimia biji terdapat berbagai metode analisa yang digunakan. Yang pertama adalah XRF atau X-ray fluorescence. Kemudian jika ingin dilakukan analisis berbasis logam terlarut dalam satu larutan, bisa digunakan AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Kemudian untuk emas kadarnya ditentukan dengan fire assay, ya. Kemudian analisis lainnya bisa dengan inductively coupled plasma atau ICP analisis, baik dengan ICP OES atau ICP MS. Jadi ini adalah analisis instrumen-instrumen analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi kimia biji dan jenis umpan lainnya untuk pabrik ekstraksi logam. Kemudian untuk analisis mineralogi biji
menentukan jenis mineral yang dominan di dalam biji. Yang digunakan adalah analisis X-ray diffraction atau XRD untuk mengidentifikasi jenis mineral yang dominan. Kemudian bisa dengan mikroskopik analisis, baik itu mineralografi sayat tipis atau mineralografi sayat poles, ya, atau pada tahap geologi disebut analisis petrografi. Dan secara kuantitatif, distribusi logam dalam berbagai mineral dapat ditentukan dengan metode diagnostik leaching. Ya. Ini dilakukan misalnya untuk biji emas dan juga untuk biji tembaga. Pada prinsipnya, sampel biji dilakukan pelarutan secara bertahap pada berbagai jenis pelarut. Nanti akan ditentukan berapa persentase free gold, berapa persentase emas yang terinklusi di dalam mineral tembaga sulfida, di dalam mineral besi seperti pirit, ya, kemudian yang terdapat dalam mineral karbonat dan seterusnya. Kemudian untuk tembaga juga dapat ditentukan berapa persentase tembaga oksida, berapa persentase mineral tembaga sulfida sekunder seperti kalkosit, Cu2S, kovalit, CuS, berapa persentase mineral tembaga sulfida primer, kalkopirit dan bornit, dan berapa jenis mineral tembaga lainnya sisanya. Kemudian juga dilakukan analisis derajat liberasi biji, analisis kadar air, distribusi ukuran dan densitas biji, analisis kadar air, kadar abu, kadar zat terbang untuk batu bara yang akan digunakan, ya, proximate analysis, dan juga ultimate analysis untuk menentukan kadar karbon, nitrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Pada gambar berikut diilustrasikan bagaimana analisis mineralografi nanti akan dapat menentukan di mana keberadaan emas itu. Jadi ini yang kuning diberi notasi E, ini adalah emas, sementara matriks di luarnya adalah kuarsa yang diberi simbol K. Kegunaan atau tujuan pengujian metalurgi di laboratorium lainnya adalah menentukan kebutuhan energi untuk permukaan dan penggerusan. Ya, jadi ada berbagai jenis pengujian, misalnya bond mill work index, crushing work index, abrasion index, bond rock mill work index, dan seterusnya. Ya. Jadi sudah ada standarnya untuk pengujian-pengujian tersebut. Ya. Kemudian penentuan karakteristik reologi biji seperti densitas lumpurnya ketika dibuat selari, settling rate-nya, ya. Kemudian penentuan recovery, proses konsentrasi, penentuan persen ekstraksi atau recovery proses ekstraksi dengan biro dan hidrometalurgi, penentuan rapat arus, efisiensi arus, konsumsi energi pada proses elektrometalurgi. Kemudian penentuan persen recovery, proses pemurnian, penentuan kebutuhan gula gerus, chemical, bahan bakar atau fuel reduktor, dan bahan habis lainnya, dan data-data lainnya yang diperlukan untuk penentuan basis kriteria desain. Pada gambar tersebut ditunjukkan proses sampling biji nikel laterit, ya, untuk nanti dilakukan pengujian pelindian dalam kolom atau kolom leach test. Ini dilakukan di laboratorium hidrometalurgi ITB tahun 2011 yang lalu, ya. Jadi dari pengujian kolom leach test ini nanti akan diperoleh data persen recovery dari proses kolom leach test ini, ya, yang nanti menjadi dasar, menjadi kriteria untuk dilakukan pengujian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar, atau juga sudah bisa memberikan indikatif, ya, data awal untuk proses perancangan pabrik heap leach, pabrik pelindian tumpukan.
Yang pertama, kemudian juga untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi biji yang memberikan persen recovery paling tinggi dan juga perilaku perkolasi larutan yang paling baik. Artinya larutan pelindi itu dapat mengalir dengan lancar ya melalui tumpukan biji, di mana larutan pelindi yang digunakan dalam hal ini adalah asam sulfat. Jadi Anda bisa melihat di sini ketinggian dari tumpukan biji di dalam kolom ini bervariasi, yang menunjukkan laju pelarutan yang bervariasi juga, ya, atau juga menunjukkan seberapa lancar aliran regen pelindi melalui tumpukan biji dalam kolom. Jadi nanti regen pelindi, larutan hasil pelindiannya ditampung ya di bagian bawah kolom, dan secara periodik nanti akan dilakukan analisis dengan AAS atau ICP ya untuk menentukan konsentrasi logam yang terlarut, dalam hal ini nikel dan beberapa logam lainnya seperti kobalt, besi, magnesium, aluminium, dan dari sana ditentukan persen ekstraksi logam-logam tersebut ya yang sudah terlarutkan sebagai fungsi waktu.